Ayo Bisa. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ebri Taufik Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik menyunting bahasa, di mana kami berasal dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Dio Rizky Nandar Putra dengan NIM 2003-4261-N811. Yang kedua yaitu Naila Cahaya Putri dengan NIM 2003-1261-4025. Sedangkan saya sendiri Ringga Satria Putra dengan NIM 2003-4261-6808. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar penyuntingan karya ilmiah. Kegiatan penyunting atau kegiatan menyunting merupakan kegiatan pasca menulis, di mana dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa dibedakan antara kegiatan perbaikan atau refreshing dan kegiatan penyunting atau editing. Kemudian mengenai gagasan dalam karya ilmiah, hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu syarat keutuhan ditandai oleh tidak ditemukannya paragraf sumbang yang kemudian dinyatakan karena detail-detail gagasan atau informasi banyak yang menyimpang dari gagasan utama paragraf. Kemudian yaitu mengenai kelengkapan gagasan dalam karya ilmiah ditandai oleh tidaknya ditemukan paragraf yang minimal. Keminimalan gagasan dalam paragraf banyak muncul dalam paragraf yang hanya memiliki 2 atau 3 kalimat saja. Selanjutnya yaitu mengenai teknik menyunting karya ilmiah, ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik PCQ, yang mana merupakan singkatan dari P yang maksudnya yaitu positive statement atau pernyataan positif, sedangkan yang S yang maksudnya suggestion atau saran-saran, sedangkan Q maksudnya yaitu question atau pertanyaan. Dengan P menyunting karangan memberikan pernyataan yang tentang potensi kebaikan dari draft karya ilmiah yang disunting. Sedangkan teknik yang ini menghindari dari sikap mengadili atau menjudge karya seseorang. Kemudian kegiatan S ini merupakan memberikan suatu saran atau masukan agar karangan yang disunting dapat lebih baik ke depannya. Sedangkan question merupakan pertanyaan pengarah yang memberikan clue atau kunci-kunci bagian karya yang harus diperbaiki. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu teknik pemberian kemudahan. Yang mana teknik ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu daftar perbaikan atau penyuntingan. Yang kedua yaitu rambu-rambu pernyataan evaluatif. Untuk itu ditentukan dulu terlebih dahulu struktur karangan ilmiah yang akan disunting, misalkan pendahuluan, inti, dan penutup. Mengenai penyuntingan dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara redaksional dan substansi. Untuk yang redaksional sendiri, penyuntingan atau editor memeriksa setiap kata dan kalimat agar kalimat tersebut logis, mudah dipahami dan tidak rancu atau memiliki ejaan yang benar, mempunyai arti dan enak dibaca. Bahkan yang substansi ini merupakan penyuntingan secara yang editor ingin memperhatikan data dan fakta agar tetap akurat dan benar. Kemudian penting menggunakan hasil penting dapat difokuskan pada 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi atau bahasan, dan penutup. Unsur-unsur diksi, bentukan kata, frasa, mereka itu mengenai perumusan masalah. Yang disunting pada bagian bahasan antara lain penyusunan, pengembangan, penalaran, penulisan kutipan, dan sebagainya. Bagian penutup memberikan kesimpulan, pemberian saran-saran, dan penulisan referensi atau rujukan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu Mbak Naila. Selanjutnya, menyunting unsur mekanis atau ejaan dan tanda baca karya keilmuan. Unsur mekanis karya ilmiah memiliki cakupan yang cukup luas. Cakupan ini dimaksud antara lain meliputi ejaan dan tanda baca, format kertas, pengemasan, perujukan atau pengutipan, penulisan tabel atau grafik, bagan, gambar, dan sebagainya. Penulisan daftar rujukan atau referensi. Menyunting karya ilmiah merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses menulis. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sendiri atau dengan sejawat. Unsur yang disunting meliputi pertama sajian isi, kedua penggunaan unsur kebahasaan, dan ketiga penerapan unsur mekanis. Hal apa saja yang disunting berupa isi dan teknis. Teknis berupa format, bahasa, dan tata tulis. Aspek format apa yang disunting berupa sistematika, judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pembahasan, dan daftar rujukan. Penanda sistematika. Ada beberapa angka dan huruf dapat dilihat dalam PowerPoint tersebut. Digit dapat dilihat dalam PowerPoint tersebut. Pengaturan font sebagai berikut. Judul artikel. Ringkas dan lugas. Pengelompokan per baris harus bermakna. Jumlah kata maksimal 12 kata, yaitu bahasa Indonesia, 10 kata untuk bahasa Inggris. Identitas penulis, yaitu tanpa gelar, diikuti alamat lembaga, tanpa identitas status dalam lembaga seperti guru besar, dosen, dan sebagainya. Alamat korespondensi, seperti email. Ketentuan abstraknya, jelas dan ringkas. Panjang mengikuti gaya selingkung jurnal. Satu paragraf, minimal 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pembahasan mengikuti gaya selingkung jurnal, yaitu pendahuluan atau latar belakang, metode atau alat dan proses, hasil pembahasan, penutup atau simpulan. Tidak rinci seperti skripsi, laporan penelitian, ditulis esai. Aspek bahasa apa yang disunting? Pertama, pengetikan, kedua, pilihan kata, ketiga, bentukan kata, keempat, kalimat, kelima, paragraf, keenam, ejaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting bahasa. Yang pertama, interferensi, yang kedua, bilingualisme, yang ketiga, pengajaran bahasa, yang keempat, pemerolehan bahasa. Baik, saya Rizky Nadar Putra yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Itu mengenai pengetikan dan pilihan kata. Pengetikan itu meliputi cermati pengetikan setiap kata, contoh kelebihan huruf, kekurangan huruf, salah atau tertukar huruf. Yang kedua, toleransi kesalahan pengetikan, yaitu satu kata. Pilihan kata ada 4, yaitu pakai kata baku formal, hindari kata daerah, pakai istilah teknis keilmuan, yaitu hindari istilah populer, pakai kata yang lazim, yaitu hindari kata bentukan sendiri. Dan yang terakhir yaitu memakai kata secara konsisten, itu dengan hindari penggunaan kata berganti-ganti, acak, rambang, dan random. Bentukan kata harus utuh, sehingga bukan hingga, harus benar. Contohnya mengambing hitamkan, bukan mengkambing hitamkan. Dan yang ketiga yaitu lazim, atau jangan membuat bentukan sendiri. Contoh, pendaftari, dites, atau orang yang dites. Kalimat harus lengkap, inti dan penjelas. Isinya jelas, waspadai kalimat panjang, cermati kalimat boros, hindari pola dialogis, atau mengajak pembicara berbicara. Oke, next. Paragraf. Paragraf harus berisi satu gagasan, antar kalimat harus sambung, runtut, dan hindari paragraf dengan kutipan, dan juga waspadai paragraf terlalu panjang atau pendek, atau paragraf potongan dari paragraf lain. Kemudian ejaan. Itu meliputi tanda baca atau ditulis rapat, pemakaian huruf kapital, huruf kecil, cetak miring, cetak tebal. Penulisan kata termasuk kata majemuk, kata asing, dan kata serapan. Next. Aspek kata tulis.
Yang pertama yaitu cara penulisan kutipan dan perujukan. Yang kedua cara penulisan daftar rujukan. Dan yang ketiga cara penyajian gambar dan tabel. Penulisan kutipan langsung dan tidak langsung, kutipan panjang dan pendek. Ikuti gaya selingkung jurnal secara konsisten. Hati-hati plagiarisme. Kemudian perujukan. Harus footnote, body note, endnote, dan cermati yang dirujuk harus ada dalam daftar rujukan. Daftar rujukan yang dirujuk harus ada dalam daftar rujukan. Yang ada dalam daftar rujukan harus pernah dirujuk. Urutan pustaka mengikuti pola perujukan atau alfabetis bernomor. Urutan komponen dalam satu pustaka mengikuti gaya selingkung jurnal. Tabel dan gambar itu harus informatif dan fungsional. Harus memperjelas paparan, mudah dipahami atau tidak terbelit-belit, tidak terlalu sederhana, tidak berhalaman-halaman diberi nomor, dan yang terakhir diberi judul atau tabel di atas, gambar di bawah. Terima kasih. Mungkin itu saja kalau yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sebagai wakil dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.